Boleh tahu sih Pak, ngerjain apa? Spesialisasi di bidang pengeboran miring. Saya itu udah sekitar 16 negara ya semuanya gitu kan. 16 negara. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Yos Faisal, pakai F Fanta. V. Iya, kenapa? Itu jadi sederhananya gini. Jadi opa aku kan bukan dari Indonesia kan. Dia dari Ceko kan. Oh, Ya. Jadi semua adik-adik aku yang ada unsur F atau V pasti pakai V. Gitu. Kayak kakak aku kan Vladimir namanya. Yang satu lagi adik aku Ferdi gitu kan. Nah, Faisal biasa kan pakai F. Karena itu kan, tapi itu kan konotasinya itu memang nama Arab ya gitu kan. Iya. Tapi dirubah jadi pakai V. pakai V ya. Gitu. Kayak gitu. Jadi Faisal pakai V. Gitu. Lulusan ITENAS ya, Saya tenas jurusan teknik mesin. Nah, Terus udah gitu saya dengar udah pernah ke luar negeri, kemana aja Pak? saya itu udah sekitar 16 negara ya semuanya gitu kan. 16 negara. Nah, Tinggal atau transit doang? kerja kebanyakan sih karena pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini yang membawa aku teh ke banyak tempat gitu. Kecuali Afrika ya belum. Pengen banget ke Afrika. Jadi ya dari sejak 96 lah. 94 gabung dengan perusahaan ini. Perusahaan kedua nih aku gabung. Kemudian ditugaskan di Sumatera 2 tahun. Di Sumatera Timur di Riau ya. Kemudian masuk ke Jakarta. Nah, dari 96 itulah aku mulai dicoba sama manajer aku, dikirim ke Cina, mulai tuh percaya diri meningkat, mulai ke banyak negara gitu. Tapi belum dipindahkan ya, posnya masih di Jakarta waktu itu. Boleh tahu sih Pak, ngerjain apa? Jadi gini, mungkin kalau buat orang awam agak susah diterangin ya. Jadi Tiba-tiba kalau aku kontak beliau nih, kan aku tetanggaan nih, ini tetangga aku nih. Terus tiba-tiba dia, "Rek, bentar gue lagi di tengah hutan." Orang ngapain gitu? Jadi gini, jadi ketika aku masuk perusahaan ini, aku sama beberapa kawan, ada 3 orang waktu itu yang direkrut pada saat itu, pada saat yang bersamaan. Itu kita dididik untuk mempunyai spesialisasi di bidang pengeboran miring, Oke. ya. Jadi aplikasinya bisa ke oil and gas, bisa ke geothermal gitu kan. Kalau di Jepang juga bisa ke research kalau memang mau pakai. Jadi intinya bahasa di bidangnya disebut directional drilling. Kalau di Pertamina atau di Indonesia kan itu disebut pengeboran miring. Jadi memang semuanya miring, di miring kemana-mana gitu. Jadi Dalam kedalaman yang miring gitu. dari satu titik umpamanya itu bisa ke beberapa arah. Oh. Dari satu posisi ya bisa ke beberapa arah gitu. Gitu. Dan di Indonesia cuma 3 orang. Enggak banyak. Timnya banyak. Orangnya banyak. Orangnya banyak. Ini kan keahlian individu. Tapi sekolahnya nggak ada. Sekolah formalnya nggak ada. Artinya di perguruan tinggi nggak ada. Mereka cuma tahu misalnya di jurusan petroleum, oh ya ada ilmu ini gitu. Tapi khusus kurikulumnya belajar ilmu itu nggak ada. Hanya Jadi basic. otodidak dong. Nggak, di perusahaan-perusahaan. Oh, di perusahaan-perusahaan. Perusahaan besar itu kan yang Di memang- training dulu. Iya, sekolah training terus sampai sekarang masih terus. Apalagi sekarang teknologinya kan makin ini kan, Makin jadi canggih. terus diaplikasikan, digabungkan dengan teknologi gitu. Tapi intinya ini kemampuan individu gitu, maksudnya. Jadi yang dijual tuh orangnya gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya saya yang dengar Bapak pernah ke Jepang, ya kan? Jepang itu berarti pos ke 5 ya kalau nggak salah. Ingat nggak negara apa aja tuh yang 16 tuh? Cina, Heeh. Malaysia ya, Thailand, Singapura, Myanmar, kemudian Jepang, Asia dulu ya, Korea,
kemudian yang di sana di Amerika gitu tuh, kemudian di Eropa juga ke Jerman, kemudian Saudi Arabia, Abu Dhabi, Qatar, Yang paling berkesan? Jepang. Why? Paling lama atau gimana? Bukan. Budayanya. Oh, satu lagi Iran. Iran. Iran kemarin, aku lama Iran. kemarin Iran cerita. aku 6 tahun. 6 tahun Ah. ya. Jepang paling berkesan. Udah perang nggak sih waktu itu? Waktu ke Iran. Enggak, begini, bukan perang di Iran itu. Waktu itu 2003 ya, 2003 November kalau nggak salah. Jadi waktu itu di area itu sudah ada konflik waktu itu, ya kan? Waktu itu kalau nggak salah Irak diserang sama Amerika Mei kalau nggak salah, ya kan? Dan perbatasan kan tutup tuh. Nah, jadi aku tuh dipindahkan dari Jakarta ke posnya ke Iran waktu itu, gitu kan? Nah, memang ngeri, serem-serem juga gitu kan, agak serem juga kan gitu kan, karena nggak tahu seperti apa Iran. Yang aku tahu kan cuma dari CNN dan segala macam. Ya, tapi istri kan bilang ya sudah berangkat aja kan. Maunya kamu kan seperti itu kan. Senangnya kan seperti itu kayak. Senangnya berpetualang. Waktu itu Safa masih umur 3 tahun. Gitu kan. Ya sudah, aku berangkat sana dan memang banyak apa istilah sekarang protokol lah, protokol keamanan entah dari perusahaannya sendiri gitu kan, antara kedutaan di sana gitu kan, karena posisi aku kan bukan di Teherannya nanti itu, di selatan Iran berbatasan dengan Irak, ya kan, di sana gitu. Jadi bukan di kota, bukan, tapi di tengah-tengah titik di mana orang Iran sendiri ini di mana ini katanya gitu kan, kayak gitu loh, gitu kan. Nah, ya itulah. Jadi memang berarti belajar bahasa Iranian dong. Apa sih Irani? Farsi. Ya, Farsi. Belajar bukan ya otodidak, cuman supaya ketika di pekerjaan kasih perintah atau menerima perintah atau komunikasi yang simple gitu kan bisa jalan gitu loh kan. Tapi mau pengin sih itu 6 tahun cuman bisa sedikit-sedikit gitu kan. Pengen, keren loh bisa bahasa Farsi itu. Keren, jarang orang bisa bahasa Farsi itu. Oh iya, sulit apa gimana? Enggak sulit. Keren. Tapi yang terkesan Jepang, apa yang terkesan, yang bikin terkesan? Culture-nya, manusianya. Itu paling berkesan. Sama culture-nya itu berpengaruh ke semua aspek itu, sampai ke lingkungan. Ya kita kan tahu ya, aku sama Ray sama gitu kan, aku senang sama yang apa lingkungan yang bagus itu kan. Culture-nya itulah yang membuat efek yang bagus ke semua aspek gitu. Berapa tahun di Jepang? 6 tahun. 6 tahun. Iya, dari 2014. Aku sebelumnya di Cina kan 2 tahun kan. Dari 3 tahun, dari 2011 sampai 2014 di Cina, baru kemudian di Jepang. Gitu. Memang culture-nya memang top lah. Suka aku sama Jepang itu. Ya. Kita balik lagi ke profesi. Jadi kerjaannya kan kemiringan, ke banyak arah. Iya. Target bisa di mana aja. Itu lebih ke minyak. Atau penelitian bumi? Lebih ke oil and gas betulnya. Oil and gas, ya. oke. Cuman kalau di Jepang dipakai juga untuk research gitu loh. Kayak waktu tahun lalu kalau nggak salah ya, itu dengan Kyoto University ada joint research sama pemerintah di Jepang, ya. Nah, aku di sana ditugaskan sama perusahaan aku karena perusahaan aku juga ikut terlibat untuk membuat menghantarkan alat Emang mereka. masih banyak gitu pas sekarang, masih rame, masih oke. Di mana? Ya sekarang di Doha kan ya? Sekarang di Qatar. Di Qatar ya. Nah itu sama oil and gas. Gas. Iya. Kalau di Qatar sama oil and gas kalau di Qatar. Nggak ngefek untuk ekonomi saat ini. Masih oke aja. Kalau gas masih oke, masih ramai. Mungkin karena situasi seperti ini ya yang membuat agak delay beberapa kerjaan. Tapi planningnya sih masih oke, alhamdulillah. Mau flashback cerita masa lalu nggak zaman di ITENAS? Boleh. Dulu namanya ITENAS ya Pak? Ya. Emang dari dulu namanya ITENAS? Dulunya ATN itu negeri itu. Oh. Dulu Akademi Teknik Negeri Dulunya. Tahun 60 sekian itu kan. Terus dirubah jadi ATN kalau nggak salah ya. Aku masuk udah ITENAS sih. Kemudian 85 aku masuk sana udah ITENAS. Ya aku 85 gitu kan. Yang dikenang dari mahasiswa zaman dulu sama sekarang apa bedanya? Yang dikenang
ngelihat mahasiswa sekarang kan anak udah kuliah dong. Iya. Apa perbedaannya zamannya Bapak sama? Banyak ya. Kalau ke pelajarannya sama aja gitu kan. Aku aja kalau balik ke kampus kadang-kadang kalau minta apa gitu kan, ada yang lain loh dari suasana kampus, gitu kan. Dulu itu kampus tuh jadi rumah kita pertama bukan kedua loh. Aku lebih banyak di kampus dulu, bahkan nginep di himpunan gitu kan. Aktif di kampus itu enak gitu kan. Laboratorium tuh kayak tempat ngobrol gitu kan, lab ngobrol, ketemu tuh di kampus. Habis belajar, habis kuliah, nggak langsung pulang ke tempat kos. Kalau nggak di himpunan, di lab gitu kan, sama teman. Ya aku bukan dia, cuman teman lab kan ngobrol, pakai sepeda aku gitu kan segala macam. Sekarang itu jadi tempat transit. Jarang karena mungkin sekarang kan yang datang ke kampus sudah banyak mobil ya, ya kan. Bahkan aku dengar sekarang mobilnya pakai stiker yang sulit parkir gitu karena banyak mobil kan, beda gitu. Tapi aku berusaha memindahkan informasi yang aku dapat dulu karena aku aktif di kampus Pak, aku bilang gitu kan. Jadikan kampus itu sebagai rumah kamu karena belajar di perguruan tinggi apapun, apalagi bidang sosial kayak hukum itu kan, itu kayak menggodok kita untuk next step gitu loh. Ketika nanti kita lepas misalnya dari perguruan tinggi atau apa gitu kan, kalau kita cuma di kampus datang kuliah keluar, ya kalau dia beruntung oke, tapi rata-rata orang yang aktif di kampus itu banyak dapat nilai lebih ketika dia berusaha mencari pekerjaan gitu loh, kayak gitu. Mengasah kita juga berorganisasi. Bener, aku dulu aktif. Berarti organisasi apa dulu? Selain naik gunung, ya aku tahu suka naik gunung kan. Ya naik gunung. Aku dulu organisasi itu sebetulnya dulu aku aktif di himpunan ya. Kemudian aku anggota Mahawarman. Apa itu? Resmen mahasiswa. Ya kan? Sampai sekarang pun masih aktif walaupun tidak alumni gitu kan. Kemudian sport aku ikut, ya kan? Apalah, misalnya tenis, aku pernah jadi ketua istilahnya presiden unit tenis di kampus, ya kan. Kemudian sepak bola semua ikut lah gitu kan. Tapi aktivitas yang lebih banyak sebetulnya yang underground. Zaman dulu sih nggak boleh gitu kan. Ya. Contoh misalnya politik praktis yang dilakukan bukan dalam jalur yang resmi waktu itu. Ya kan? Tapi kan waktu itu presidennya sangat sulit melakukan begitu. Sangat sulit. Makanya sekarang kalau aku lihat ada mahasiswa dengan bangganya bisa demonstrasi, ya aku bagus aja. Berarti dia paling tidak sudah punya keberanian untuk bersuara gitu kan. Beraspirasi. Zaman dulu dalam tanda kutip mimpi mau demo aja kamu udah masuk ke bako sana sudah gitu. Benar. Gitu. Nah dulu aku sama teman-teman dari perguruan tinggi yang lain. Karena banyak isu dulu mengenai tanah ya, tanah gitu kan, ketidakadilan di masyarakat waktu itu gitu kan. Ya terpanggil lah gitu kan sama teman-teman yang lain dari Unpad, dari ITB, dari mana-mana banyak waktu itu. Kalau nggak salah sekitar 12 perguruan tinggi waktu itu, ya kan. Ya mulai kita tuh turun ke jalan. Ya itu salah satu caranya. Tapi mensupport yang lain gitu kan, support juga yang dengan yang lainnya gitu kan, kayak gitu. Ya sebisa kita, walaupun pada saat itu tantangannya gila banget tuh. Nggak bisa gitu kan. jangan dulu. Kalau sekarang memang suasana udah lain ya. Dulu nggak bisa seperti itu. Tidak akan bisa diterima lah gitu kan. Pak, dari 16 negara yang Bapak 2 tahun, setahun atau whatever 6 tahun gitu waktu-waktunya masing-masing. Yang berbeda dari Indonesia atau yang mau disamain dengan luar tuh apa? Apanya nih? Maksudnya yang sisi negatif, sisi education, positif dan negatifnya. Kalau mau dibandingkan dengan negara kita gitu kan, ya sampah ya. Bukan itu sampah itu efek spesifikasi mental gitu loh, ya mental misalnya ya mungkin karena culture juga ya gitu kan. Contoh dalam berdiskusi misalnya, gitu kan, diskusi kan tidak harus sama kemudian semua ikut, kan pasti ada perbedaan gitu kan. Nah, orang Indonesia biasanya kecuali yang
suka berdiskusi. Makanya pentingnya nih ngobrol di kampus itu buat anak itu gitu, karena dengan sering berdiskusi itu bisa menerima pendapat orang lain gitu kan, walaupun dia nggak setuju, gitu kan. Habis diskusi walaupun diskusinya keras segala macam, sudah no hard feeling. Kalau di Indonesia kayaknya masih agak sulit ya seperti itu gitu. Untuk diskusi terbuka tanpa baper ya. Menerima, ya mungkin dia tidak bisa menerima, ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan bukan berarti ke depannya setelah diskusi itu dia menjadi, wah gue nggak suka sama dia gitu, kan nggak bisa kan gitu ya, gitu. Di Indonesia belum bisa ya, di situ ya. Belum semuanya bisa gitu, belum semuanya bisa gitu kan. Kemudian juga mengenai lingkungan gitu kan. Kalau di kita kan mungkin larinya ke perut ya, susah juga gitu kan. Tapi di Jepang pun sama, tidak semuanya orang juga kaya, gitu kan. Aku kan di Jepang juga bukan tinggal di kota. Petaninya patuh ya. Patuh. Di Qatar sekarang berapa lama Pak? Udah setahun ada? Dari Oktober kemarin. Seru nggak Qatar? Seru. Itu juga tanda tangan assignmentnya di hutan di Jepang itu. Manajer aku kan orang Indonesia. Bang ini udah tanda tangan. Jadi bakal berapa lama di Qatar? Aku sih ikut aja ini. Kalau sama pensiun ya pensiun gitu kan. Masih mau berpetualang ada di 6 tahun terakhir lah. Jadi intinya gini loh. Aku suka pekerjaan ini kenapa? Karena pertama tidak di kantor. Tidak kerja di kantor. Dulu aku pernah tawarin untuk masuk di kantor. Gak mau. Hanya satu teman aku yang mau. Kemudian sampai jadi manajer gitu kan. Aku gak mau. Dan sebagian besar orang-orang yang seprofesi sama aku, jarang ada yang mau duduk di kantor. Asik loh kerja bisa pindah-pindah kemana, ngelihat orang yang lain budayanya. Tapi kan tinggalnya di kampung di pelosok-pelosok di hutan gitu. Itu makanannya gimana? Makanannya dijamin nggak apa-apa. Tapi kalau di Jepang lain, aku masak sendiri biasanya. Sendiri, kalau nggak beli di convenience store kan, gitu kan, bawa gitu kan, bento gitu. Gitu. Tapi kayak di Indonesia misalnya kan, yang aku tahu disupport sama perusahaannya. Misalnya kerja untuk perusahaan A gitu kan, tugasnya itu disupport, ada semua, nggak masalah gitu. Jadi nggak masalah lah. Adaptasi budaya setiap pindah ke negara? Itu yang aku suka. Beradaptasi dengan budaya. Aku nggak pernah ada masalah loh kemanapun. Di Cina bukan di kota lo ya. Di Cina Utara gitu kan. Di Barat Daya kayak Xi'an gitu kan. Masuk ke pedalaman itu kan. Pernah aku 2 bulan itu kerja buat suatu perusahaan di sana. Gas kalau nggak salah. Ya kan. Kita tinggal sebetulnya di mesnya perusahaan itu gitu kan. Kan tapi aku suka jalan kan. Gitu kan. Habis kerja nih, aku jalan nih kayak petani-petani gini. Jalan gitu kan, ngeliatin orang nyangkul gitu kan. Menyapa mereka walaupun mereka nggak ngerti ya gitu kan. Tapi dengan senyum pasti mereka ngerti, oh ini orang baik gitu kan, gitu kan. Dan orang baru gitu kan. Awalnya mereka cuman gitu kan. Besoknya aku ke pagi lagi, ketiga mulai senyum gitu kan. Keempat mereka nyamperin aku gitu kan. Nanya-nanya, aku juga ngerti mereka pakai bahasa Mandarin kan. Aku bilang mungkin dia mau nunjukin gitu kan. Aku juga pernah mungkin seperti itu kerja, dia nulis gambar-gambar di ini. Oh ya gitu, kurang lebih gitulah gitu. Pakai bahasa isyarat berarti. Iya. Gitu kan. Tapi interaksi kayak gitu enak loh. Sulit tapi asik, aku enjoy gitu kan. Karena kalau udah masuk ke pedalaman satu negara kan jarang yang bisa bahasa Inggris ya. Jarang. Kecuali udah di kotanya baru. Jarang. Cuman itu asiknya gitu. Bahasa yang nggak aku ngerti gitu kan. Sekarang enak dibantu sama translator. Ya, sekarang. Jadi setiap bapak di mana sekarang udah ada di. Ya, sekarang kayak di smartphone kan sudah gampang. Oh, translator smartphone. Dulu kan nggak ada kan? Iya benar. Ada dulu. Gue pikir ada pendampingnya apa sih? Enggak. Dulu modal aku tuh ini. Lonely Planet buku itu tuh. Lonely Planet itu kan. Iya. Kan ada itu yang simpel dulu itu. Wah, gitu kan. Sekarang kan apa-apa enak gitu kan. Kadang-kadang aku ngomong gini udah keluar semua gitu. Sekarang lebih mudah kalau mau ya sebetulnya. Jadi asik gitu. Kalau dulu ini, tapi enak aja. Tapi istri selalu mendukung karir Bapak ya? Ya. Dia tahu kalau fine maunya aja aku seperti apa, dia tahu. Makanya aku di walaupun sini jarang pulang gitu. Iya. Dulu waktu di Iran kan gitu. Di Iran berapa lama sekali Pak? Setahun sekali? Enggak, 6 bulan sekali. Di Iran pulang sebetulnya schedule 6 minggu 3 minggu sebetulnya. Tapi kan jarang aku pulang 6 minggu. 2 bulan, sebulan setengah. Di Jepang apalagi 4 bulan, 3 bulan. Pernah dari end of winter sampai
mau winter lagi tuh. Pernah itu di Hokkaido itu. Itu kan. Waktu di Iran setiap aku mau berangkat dulu, Safa masih kecil kan. Wah, yang one way tiket pas ini. Iya, aku sampai getarannya masih keras sampai sekarang. Bagaimana aku meluk dia, siapa tahu ini terakhir gitu. Takut nggak bisa pulang. Karena kemungkinan itu ada aja. Iya, ya kan? iya. Namanya kan traveling jarak jauh kan. Kita nggak tahu dari kita berangkat take off aja udah beresiko kan gitu kan. Gitu loh. Wah, Safa aku peluk pelan-pelan. Nice. Pak, ekonomi sekarang sama sekali nggak bikin dampak di bisnis bapak gitu di perusahaan? Ada slowing down sekarang itu sebetulnya. Karena kita juga kan ikutin iramanya klien kan. Gitu. Kalau kliennya itu ya apapun yang sudah disetujui itu akan ini gitu. Kalau minyak kan lagi turun harganya, gas nggak? Ada sedikit. Sedikit ya. Tapi di negara ini yang saya kerja ini justru mulai dipacu lagi gitu loh. Jadi sebetulnya ini kan kejadian ini kan mendadak ya. Tunggu, apanya yang dipacu lagi? Aktivitasnya. Gas. Maksudnya karena oil mah udah Iya. too much, right? Yang aku tahu seperti itu gitu loh. Lagi dikejar lagi pencariannya gitu, dikejar lagi untuk dijual mungkin ya gitu kan. Tapi ya dengan adanya kejadian ini kan mendadak ya gitu kan. Semua tuh benar-benar merubah. Itu. Ya jadi mesti menyesuaikan dengan iramanya kejadian ini gitu kan. Yang tadinya mestinya misalnya aktivitasnya levelnya sekian di kuartal sekian gitu kan, jadi sekian gitu kan. Jadi planning semua dirubah. Kayaknya semua juga seperti itu. Semua bisnis seperti itu. Mau nggak mau harus menyesuaikan. Punya pola baru. Gitu kan. Nggak bisa berhenti dalam jangka waktu lama juga kan. Mau nggak mau ya mesti memaksakan diri atau mesti. Berarti kapan lagi balik ke sana? Insya Allah minggu ketiga bulan Juli. Bulan Juli. Berarti harus tes dong. Nah, yang aku tahu dari aturan yang sekarang ada itu, kita mau keluar negeri misalnya gitu ya. Ini aku paham ya, nggak tahu tuh. Untuk check in di misalnya di Cengkareng gitu, itu kan mesti bawa hasil swab test. Untuk keluar negeri. Nanti tiba di sana mesti karantina lagi 2 minggu, gitu kan? Diem di hotel ya? Ya, swab test lagi tuh. Di hotel itu tuh? Iya, untuk memastikan. Untuk bisa masuk ke lapangan lagi. Iya, betul. Sehingga orang-orang yang di lapangannya tidak terpapar gitu. Jadi sebetulnya ketika kita atau aku sama teman-teman waktu itu di Qatar di lapangan itu the safest place gitu. Karena orang-orang yang bersih yang masuk ke sana. Karena untuk bisa naik chopper itu kan ada tesnya, ada banyak ininya, protokolnya. Apalagi kejadian seperti ini kan. Bahkan ketika aku pulang kemarin pakai segala macam itu di helikopter loh. Ribet pokoknya gitu kan, gitu loh. Ngeri nggak sih Pak kejadian kayak gini, pandemi kayak gini buat Bapak? Ngeri. Ini bukan main-main loh. Ya. Nggak bisa dianggap enteng loh ini. Ya kan? Ini kalau aku sih ngeri gitu. Despite apapun apa itu karena konspirasi, karena apa, ini jelasnya di depan kita. Gitu kan? Nggak kelihatan, Pak, depan kita ya nggak kelihatan. Aku punya prinsip gini. Kita lagi nyetir, ada mobil mau nabrak kita. Ya. Kita nggak mau tahu mobil itu mobil curian, mobil itu mobil pribadi. Kita mesti menghindar, gitu loh. Tapi kan kalau mobil kelihatan, Pak. Iya, tapi kan itu kelihatan gejalanya sudah ada. Korbannya sudah ada. Mau kurang gimana lagi kan gitu kan? Gitu loh. Ya kan? So apa yang harus kita lakuin? Ya kita mesti menyesuaikan merubah pola hidup. Memang harus seperti itu sih. Bersih itu kan harus. Gitu kan? Ya kan? Ya mungkin sekarang alam memaksa kita untuk sekarang kamu mesti seperti ini. Jadi begini, ini kan udah mulai nih Indonesia longgar nih. Oke. Setuju nggak dilonggarin seperti ini? Ini kalau menurut aku ini jalan yang enak di antara yang tidak enak gitu. Mau nggak mau mesti begini, ya kan? Mau nggak bisa kita tutup atau berhenti aktivitas sampai waktu yang tidak ditentukan, nggak mungkin. Nanti bisa-bisa orang mati bukan karena virus, karena lapar. Nah, itu nggak bisa juga kan, gitu kan? Gitu loh. Jadi mau nggak mau starting new normal ya? Iya. Ya tentu dengan ada ukurannya gitu kan, ya para ahli lah bisa mengukur kan.
Makanya ada ibaratnya mau buka tutup gitu kan. Gitu. Jadi dilonggarkan, mungkin juga nanti diketatin lagi, kita nggak tahu. Tapi nggak bisa kita Pokoknya tiba-tiba kita nurut aja lah sama pemerintah ya. Diem misalnya gitu, pasar semua tutup 3 bulan, 4 bulan, toko tutup semua. Aman dari penyakit. Nggak aman dari busung lapar nanti. Iya, benar. Kan repot kan gitu kan. Nanti ada lagi nanti masalah gitu kan. Tiba-tiba kayak kan harus ikut, mau nggak mau mesti apa ya, jalan bareng dengan situasi ini, ya kan, sampai ditemukan apa itu namanya, vaksinnya atau apa gitu kan. Iya. Kayak gitu. Tapi untuk menunggu itu kita nggak perlu diem, maksudnya mesti jalan juga gitu kan. Melakukan sesuatu Iya, ya. karena nggak tahu juga ditemukannya kapan. Walaupun sekarang udah ada tanda-tanda apa namanya bagus ya gitu kan. Ada yang bilang udah mulai ditemukan, tinggal sekian persen lagi, udah dites ya. Tapi kan kita nggak tahu kapan nih mau launchingnya, kapan mau dijual di marketnya kan gitu kan. Qatar berarti lagi di posisi high. Ya sekarang tinggi. Lagi tinggi-tingginya. Karena gencar rapidnya. Gencar. Biasanya kalau udah di puncak ketinggian berarti slowly turun ya Pak? Diharapkan seperti itu. Yang penting disiplin aja lah orang-orang gitu. Tapi di sana keras itunya apa namanya? Protokolnya. Aturannya juga keras. Disiplin. Iya. Gak pakai masker tuh dendanya tuh besar loh. Oh ya. Iya. Sampai kemarin sebelum aku pulang dari Doha itu ada online meeting kita sama semua di perusahaan. Kasih tahu hati-hati ada peraturan baru sekarang. Gitu loh. Kayak gitu. Dendanya besar. Bukan kecil loh dendanya itu. Itu besar aja, untuk kita besar itu. Untuk orang Qatar sendiri pun besar itu. Gitu. Jadi denda ini atau kurungan badan. Gitu. For the next future. Orang akan masih mau gitu Pak traveling? Itu justru yang akan, itu yang aku bilang sama teman-teman ya. Aku bilang kejadian ini kan tidak akan selamanya. Ya kan? Akan ada masanya. Di mana kejadian ini turun, apa efek negatifnya, orang mulai mengenal diri, bisnis traveling ini loh yang akan booming pertama. bisnis jalan-jalan itu ini akan. Ya tapi kan ekonomi lagi begini Pak. Itu dia, aku bilang juga bukan yang orang untuk merilis pressure dari tinggal di rumah berlama-lama, kan nggak perlu ke Eropa, itu kan. Ke sawah. Itu kan ke gunung mana atau palingnya ke Rinjani atau ke Bali misalnya gitu kan, jalan-jalan itu kan, gitu kan. Jadi ada kerinduan buat sekedar hanya pergi ya gitu ya. Jangankan nanti, sekarang udah kelihatan kok. Disuruh nggak di rumah aja pada keluar rumah, di puncak penuh gitu kan. Udah kelihatan gitu kan. Wah ini orang udah nggak sabar ini gitu kan. Kan seperti itu kan. Dengan orang datang ke tempat tertentu untuk jalan-jalan, paling nggak ekonomi di sana kan tukang jualan bisa jualan lagi, gitu kan. Semua roda itu mutar lagi pelan-pelan, pelan-pelan. Nah itu dari efek ini, gitu kan, kayak gitu, ya kan. I hope sih bener ya, tapi penerbangan kan masih begini Pak. Iya, tapi kan pasti mereka juga akan pulih. Karena aku dengar kayak misalnya negara tempat aku tinggal nih, dia mulai 15 Juni ya. Nah mulai hari ini itu step pertama nih. Kelonggaran penerbangan. Nanti setiap bukan penerbangan aja, semuanya. Tapi dibatasi gitu kan, misalnya. Di Indonesia? Di negara aku yang tinggal. Di negara Bapak juga 15 udah mulai? Iya nih, mulai sekarang nih, gitu kan. Setahu aku ya. Di Qatar. Ya. Jadi nanti ada step-step, ada gelombangnya tuh, stepnya itu. Mungkin sambil dianalisa ya, dilihat gitu kan. Gitu. Nanti sekian persen kalau kantor buka misalnya segala apa aja bisa dimulai. Bisnis apa aja bisa dimulai. Tapi yang setahu aku yang leisure itu nanti itu terakhir itu. Kayak gym itu nanti terakhir itu. Tahu nggak sih Pak di Qatar tuh government-nya support nggak? Untuk ke ekonomi yang lagi terdampak. Support. Qatar itu kan yang aku lihat. Atau nggak ada yang kedampak di sana ekonominya? Kedampak juga. Kedampak. Aku tinggal tuh di West Bay, ya. Di West Bay karena kan perusahaan kita kan tempatnya di sana untuk orang-orang tinggal yang expat itu. Itu kira-kira 1 kilometer dari 6 kilometer dari pasar namanya Suk Waqif. Itu pasar tradisional yang tua di sana. Bagus. Untuk foto-fotoan bagus itu. Ada di Instagram aku itu. Nah,
pasar itu tutup loh. Hah. Tutup pasar itu. Aku lewat pas aku mau berangkat kerja ke offshore itu kan sama driver dibawa ke sana. Suku Wakif tutup ya, tutup. Nggak ada satupun yang jualan. Tidak, nggak boleh. Memang pemerintah yang bilang tidak boleh gitu kan. Dan pedagangnya disupport sama pemerintah. Aku kurang tahu support pasti ada, tapi sejauh mana aku kurang tahu. Tapi yang jelas pasar itu tutup gitu loh. Mau ditanya nih Pak, setelah pensiun mau jadi apa? Pensiun, aku mau tinggal di sini, gitu kan? Bandung. Bandung. Bandung pilihannya. Ya kan? Itu Forest Hill itu memang tempat aku itu pensiun nanti, ya kan? Mau jadi apanya? Mau ngapain? Ngerjain apa? Pertama jalan-jalan. Kemudian lebih dekat lagi ke hal yang sifatnya keagamaan gitu. Karena kan kerjaan aku seperti ini, walaupun boleh dilakukan, tapi kan kayak kurang puas, kayak misalnya sembahyang aku, sholat aku persempit kalau lagi kerja gitu kan. Nah, masih ada kurang gitu. Kan 26 tahun kayak gini gitu kan. Kadang-kadang puasa juga aku nggak puasa, aku ganti nanti gitu kan. Kayak gitulah masih. Orang bisa kumpul-kumpul tiap lebaran, aku nggak bisa. Gitu kan. Banyaknya nggak bisa gitu kan. Orang bisa ada, yuk kita bikin ini yuk, apa namanya, misalnya charity apa gitu kan, paling nggak menyumbangkan tenaga, aku nggak bisa, gitu kan. Nah kedepannya kan asik gitu kan. Membayar hutang yang belum, Iya. yang kemarin belum dilengkapi gitu ya. Iya, nabung lagi lah, nabung amal lagi itu, gitu kan. So ada pesan nggak Pak buat anak-anak muda? Sebenarnya pesannya sih mungkin sama kayak yang lain ya gitu. Berani nyoba segala sesuatu yang baru gitu loh. Jadi jangan takut gagal gitu loh, ya kan. Mungkin apa namanya, orang kan nggak mau nyoba karena berhitung kalau gagal nanti seperti ini gitu. Gitu. Tapi berani mencoba itu sudah 50% dari langkah untuk berhasil. Dan itu aku belajar dari dosen aku loh. Namanya almarhum, sekarang udah almarhum, Suadi Suparlan. Dia tuh ahli pengelasan dulu itu. Dia waktu dekan di FTI. Waktu dia ngajar di kelas itu aku ingat terus kata-kata dia. Berani memulai dan berani mencoba katanya. Ketika kita mulai saja, itu 50% itu sudah di tangan kita, itu selesai itu katanya. Dan memang terbukti. Dulu aku waktu kuliah kan dapat tugas, kita semua kan ada tugas-tugas yang menggambar mesin segala macam. Itu memulai itu susah. Gambarnya kan ngejelimet gitu kan. Rumit, gambar asistensi gambar. Udah gambar bagus, udah lolos kan mesti dikalkir kan. Itu kan males mulainya gitu kan. Tapi setelah mulai itu lupa waktu. Memang betul. Paksakan untuk mulai. Nikmatin aja gitu kan. Jangan banyak raguan. Tapi harus berhitung ya tetap. Tapi jangan ragu gitu. Selama perhitungan itu ini udah, sisanya tinggal serahkan sama Tuhan. Yos Faisal, thank you so much.